lawatan kenegaraan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat. Wapres Gibran buka layanan pengaduan masyarakat. TNI AL gagalkan upaya jual beli organ tubuh. Stok beras jelang Nataru dipastikan aman. Selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi, Festi. Ceria sekali pagi hari ini ya, dong. berseri-seri karena Yes. kita ini sudah menyambut hari Natal dan juga tahun baru, dan mudah-mudahan pemirsa di rumah bisa dalam keadaan yang terus happy, sehat, apalagi ini menjelang Nataru. Pastinya Betul. juga stok beras ini dipastikan akan aman. Betul, jadi untuk masyarakat tak perlu khawatir karena dari Betul. Mendak sendiri sudah memastikan bahwasanya stok pangan ini aman hingga nanti Nataru 2024. Dan tentunya Nataru ini juga sudah dinantikan oleh masyarakat Indonesia yang sudah berbondong-bondong beli-beli makanan. Yes. Seperti itu ya, Iya, peralatan-peralatan menyambut Natal. Ini pasti sudah banyak sekali borongan di pasar-pasar yang ada di Jakarta ataupun di Indonesia. Dan tentunya informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akhirnya tiba di Washington DC, Amerika Serikat untuk melakukan kunjungan kenegaraan. Dan pada lawatannya kali ini pemirsa, Prabowo dijadwalkan mengunjungi Pentagon dan bertemu Presiden Amerika Serikat Joe Biden di White House. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendarat di Bandara Andrews Air Force Base pukul 16:10 waktu setempat, Maryland, Amerika Serikat pada Minggu 10 November 2024. Prabowo tiba di Washington DC merupakan satu rangkaian dari kunjungan kerjanya ke luar negeri setelah dari Beijing, China. Kedatangan Presiden disambut oleh Kepala Protokol Sementara Gedung Putih, Ethan Ronzewik, dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakdir. Dalam rapat kabinet pada 6 November lalu, Prabowo menyampaikan bahwa lawatan singkat ke Amerika Serikat dan sejumlah negara bertujuan untuk memenuhi undangan negara-negara sahabat. Prabowo menyatakan bahwa undangan ini tidak dapat dihindari karena memiliki nilai strategis, antara lain untuk mempererat persahabatan, menggali potensi kerjasama, menyelesaikan masalah krusial, dan meningkatkan ekonomi di tanah air. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya pemirsa, setelah melakukan kunjungan ke Beijing, China, Presiden Prabowo Subianto tiba di Washington DC, Amerika Serikat untuk melakukan lawatan kenegaraan. Dan saat tiba di Washington DC, pemirsa, ini Prabowo begitu hangat disambut oleh para diaspora Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Washington DC, Amerika Serikat pada Minggu 10 November 2024 disambut meriah oleh diaspora Indonesia yang sudah menanti di depan hotel tempat kepala negara bermalam. Di tengah dinginnya cuaca, semangat warga Indonesia di Amerika Serikat tampak menghangatkan suasana. Di mana Diana, seorang diaspora asal New York, bahkan telah berangkat sejak pukul 4 pagi. Ia mengaku telah menantikan momen bertemu Prabowo sejak 2014 yang lalu. Aduh, saya udah lama banget ya bertahun-tahun pengen ketemu Pak Prabowo. Dari 2014 nggak kesampaian, waktu saat beliau juga mampir di New York, kita juga nggak sempat mampir. Perasaan tuh, dan dia tadi menangis sudah nggak bisa lagi nahan air mata, itu terharu banget. Itu ya perjuangan kita. Alhamdulillah Pak Prabowo jadi presiden. Alhamdulillah. We love you, Pak. Sementara itu, Fauzan, seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Amerika Serikat, berharap kunjungan ini dapat membawa manfaat bagi hubungan bilateral kedua negara. Ia berharap pertemuan Prabowo dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan sejumlah pejabat di Amerika Serikat dapat memperkuat hubungan di berbagai bidang, seperti ekonomi, keamanan, dan edukasi. Tadi sangat-sangat senang kita sebagai diaspora bisa ketemu Bapak Presiden di negara tempat kita studi. Apalagi juga hubungan Indonesia dengan Amerika, kita juga belajar banyak di kampus, dan harapannya sih hubungan kedua negara ini dengan kunjungan Bapak Prabowo akan semakin lebih meningkat. Diketahui dalam kunjungan ini Prabowo diagendakan untuk melakukan sejumlah pertemuan,
di antaranya dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Pertemuan tersebut rencananya akan digelar di White House pada Selasa 12 November 2024. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Washington DC dalam rangka kunjungan kerja ke Amerika Serikat pada Minggu petang kemarin. Dan ratusan diaspora Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat menyambut dengan antusias, dengan penuh harapan kepada kepala negara tersebut. Presiden RI Prabowo Subianto mendarat di Bandara Andrews Air Force Base, Maryland, Amerika Serikat pada 10 November, Minggu sore. Presiden Prabowo disambut oleh sejumlah pejabat tinggi. Ketibaan Prabowo di Washington DC merupakan satu rangkaian dari kunjungan kerjanya ke luar negeri setelah dari Beijing, China. Dari bandara, Presiden Prabowo beserta rombongan langsung menuju hotel. Presiden Prabowo juga disambut oleh antusiasme ratusan warga Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat, seperti pelajar, mahasiswa, dan ibu-ibu diaspora dan keluarga mereka. Meski suhu dingin tengah menyelimuti Washington DC, ratusan diaspora Indonesia menyambut dengan antusias, riang gembira, dan penuh harapan. Aduh, saya udah lama banget ya bertahun-tahun pengen ketemu Pak Prabowo dari 2014 nggak kesampaian waktu saat beliau juga mampir di New York, kita juga nggak sempat mampir. Perasaan tuh dan dia tadi menangis sudah nggak bisa lagi nahan air mata, itu terharu banget itu ya perjuangan kita. Alhamdulillah Pak Prabowo jadi presiden. Alhamdulillah. We love you Pak. Tempat kita studi, apalagi juga hubungan Indonesia dengan Amerika, kita juga belajar banyak di kampus dan harapannya sih hubungan kedua negara ini dengan kunjungan Bapak Prabowo akan semakin lebih meningkat. Itu bahwa kedatangan Presiden membuat kami cukup bangga sebagai warga negara dan dikunjungi oleh Bapak Presiden. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo kemudian menghampiri masyarakat yang menunggu dirinya untuk menyalami satu persatu dan juga sempat berbincang serta foto bersama. Dalam kunjungan resminya, Presiden Prabowo Subianto diagendakan untuk melakukan sejumlah pertemuan, diantaranya dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kunjungan ini Prabowo turut didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tim Simpo TV melaporkan. Sementara itu, dari DPR RI merespon positif terkait dengan lawatan Perdana Prabowo Subianto sebagai presiden ke sejumlah negara. Dan lawatan Perdana Presiden Prabowo ini diharapkan dapat mempererat kerjasama dengan sejumlah negara. Presiden Prabowo Subianto telah memulai kunjungan kerja di luar negeri, perdana sebagai pemimpin negara Indonesia pada Jumat lalu. Lawatan Presiden Prabowo tersebut diharapkan dapat melakukan kerjasama dengan sejumlah negara yang mampu menguntungkan kedua belah pihak. Kunjungan Prabowo ini juga dinilai agar bisa melakukan kolaborasi yang baik untuk masyarakat Indonesia. Ya, harapannya kerjasama dengan negara besar seperti China berjalan dengan baik, menguntungkan dua belah pihak. Ya, karena kita negara dengan politik bebas aktif, boleh bekerja sama dengan siapa saja. Pada saat kita juga bekerja sama dengan China sebagai kekuatan baru, raksasa ekonomi baru dunia, saat yang sama juga bekerja sama dengan Barat ya, dalam ini Eropa dan Amerika. Dan dilakukan keduanya dilakukan secara bersama-sama kan, saya bersamaan. Pulang dari China langsung ke Amerika gitu. Nampaknya dalam pikiran Pak Prabowo ingin melakukan kolaborasi demi untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia ya, dengan siapapun gitu. Meskipun mungkin Amerika dan China dalam konteks perdagangan ada perseteruan, persaingan dagang, ya bagi kita nggak ada persoalan. Yang penting kita bersahabat dengan keduanya, dengan China maupun dengan Amerika, dan kemudian mendatangkan kemaslahatan, kemanfaatan bagi masyarakat kita. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini membuka layanan pengaduan Lapor Mas Wapres. Dan layanan pengaduan dimulai buka hari ini ataupun kemarin versi Senin 11 November 2024 dengan langsung datang ke Istana Wakil Presiden Republik Indonesia ataupun melalui nomor WhatsApp. Pembukaan layanan pengaduan Lapor Mas Wapres ini disampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui akun sosial media Instagram resmi @gibran_rakabuming pada Minggu 10 November 2024. Layanan pengaduan ini sendiri mulai dibuka per hari Senin 11 November 2024. Dalam poster yang diunggah, Gibran menyatakan layanan pengaduan ini terbuka untuk masyarakat umum. Masyarakat bisa langsung datang ke Istana Wakil Presiden RI di Jalan Kebon Sirih nomor 14 Jakarta Pusat dari hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Selain datang langsung, masyarakat pun bisa menyampaikan aduan melalui WhatsApp dengan nomor 08111 704 2207.
Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, posko pengaduan masyarakat yang dinamai Lapor Mas Wapres dibuat oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan berbagai aspirasi dan juga keluhan. Dan masyarakat pun menyambut dan merespon baik dengan dibukanya posko pelayanan tersebut. Program Posko Lapor Mas Wapres diluncurkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di media sosial pribadinya di Instagram pada Minggu 10 November 2024. Posko pengaduan ini diharapkan dapat menjadi wadah yang efektif bagi masyarakat untuk melaporkan masalah-masalah yang dihadapi. Selain itu, keberadaan Posko Lapor Mas Wapres juga dinilai dapat membantu masyarakat untuk menyampaikan aspirasi lebih mudah dan cepat. Program Lapor Mas Wapres mendapat tanggapan positif dari sejumlah masyarakat. Mereka pun menyampaikan harapannya agar program ini pemerintah dapat merespon dengan cepat dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan. Alhamdulillah ini ditanggapi cepat. Nanti saya langsung dikasih ini, nanti suruh dicek di laporan Wapres. Ya, terima kasih ya kepada pemerintahan baru ini, ke Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka, di mana dalam jangka pemerintahan dia program 100 hari ini sudah kelihatan, artinya program-program prioritas yang dikedepankan. Jadi dengan adanya ruang lapor Mas Wakil Presiden, ini saya rasa bagus sekali. Dan ini saya melihat tadi di dalam diikuti oleh banyak para pelapor dari seluruh Indonesia. Jadi saya menanggapi positif dan ini mudah-mudahan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dengan adanya laporan Mas Wapres, kami mendengar tadi malam sebenarnya pas berangkat, kebetulan memang berangkat ke Jakarta. Dengan adanya laporan seperti ini kami langsung ke sini, datang dari bendara langsung ke sini. Kita mau bikin laporan, artinya kesusahan di masyarakat. Datang ke sini kita disambut baik, dilayani dengan baik. Kami merasa dari kota terpencil merasa dihargai karena datang ke sini langsung diterima dan langsung dilayani dengan baik. Ini bukan lagi menyambut baik, artinya inilah harapan masyarakat, baik itu dari perkotaan, dari pedesaan. Artinya kita langsung datang ke sini, disambut dengan baik dan langsung diterima. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Dari Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka resmi membuka pelayanan pengaduan dari masyarakat yang dinamai dengan Lapor Mas di Istana Wakil Presiden. Dan selain bisa datang dan menyampaikan secara langsung, pemirsa ini masyarakat juga bisa menghubungi hotline yaitu di nomor 08 11 11 704 2207. Dan untuk informasinya selengkapnya dan berikut laporan dari jurnalis Sinpo TV Jihan Nabila dan juru kamera Mutia. Ya, pemirsa, hari ini adalah Senin, 11 November 2024 adalah hari pertama posko pengaduan lapor Mas Wapres ini dibuka di Istana Wakil Presiden yang berada di Jakarta Pusat. Dan memang informasi posko pengaduan ini diketahui pertama kali karena unggahan dari Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melalui laman Instagram pribadinya yang diunggah pada hari Minggu 10 November 2024. Dan kalau kita ketahui bahwa memang posko pengaduan lapor Mas Wapres ini dibuka secara umum yang dimulai pada pukul 8.00 hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 2 siang. Di hari pertama pembukaan posko pengaduan lapor Mas Wapres, ini memang diinformasikan ini memang sudah ada 50 orang yang mengadukan laporannya. Dan memang selain bisa melaporkan secara langsung ataupun masyarakat yang ingin melaporkan ataupun menyampaikan keluhannya ini bisa datang ke Istana Wakil Presiden dan juga bisa melaporkan keluhannya melalui nomor WhatsApp yaitu 0811 704 2207. Dan kalau kita lihat ini juga di belakang saya adalah ruangan yang bernama Dumas ataupun pengaduan masyarakat yang telah dipersiapkan oleh para petugas untuk menampung masyarakat yang hendak mengadukan laporannya. Dan di mana tadi kalau kita lihat di dalam ini ada beberapa meja yang telah dipersiapkan oleh para petugas untuk menerima ataupun membuat laporan dari aduan masyarakat. Dan memang masyarakat yang hendak mengadu pun ini dilayani oleh para petugas yang mengenakan baju berwarna putih dan juga rompi berwarna
biru, maksud kami biru muda, yang kita ketahui juga bahwa biru muda ini adalah warna ofisial dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Dan setelah itu memang nantinya aduan dari para pengadu ataupun masyarakat ini kemudian diketik oleh para petugas yang berada di dalam di komputer yang berada di atas meja. Kemudian untuk alur pengaduan masyarakat ini bisa saya sampaikan bahwa memang para pengadu ataupun masyarakat ini awalnya akan dilakukan pengecekan oleh petugas dari Pas Pampres, di mana sesuai dengan standar pengamanan Sekretariat Wakil Presiden. Kemudian setelah dilakukan pengecekan, masyarakat yang ingin melakukan pengaduan ataupun menyampaikan keluhan mengambil nomor antrian pada mesin kios antrian yang berada di depan. Kemudian nantinya akan diarahkan oleh petugas menuju meja registrasi, dan untuk mengambil nomor antrian, masyarakat juga nantinya akan dibantu oleh para petugas di meja registrasi. Kemudian setelah dilakukan registrasi, nantinya masyarakat ini akan diminta untuk menukarkan kartu identitas dengan ID tamu, dan kemudian setelah itu akan diarahkan menuju ruangan Dumas atau tadi pengaduan masyarakat, dan nantinya ini masyarakat ataupun pengadu menunggu antrian panggilan sesuai dengan tertera pada layar TV yang berada di dalam ruangan. Dan setelah itu nantinya ketika nomor antrian ini sudah tertera di layar TV, ini memang masyarakat bisa menuju meja pengaduan dan juga menyampaikan keluhan hingga petugas. Selanjutnya nantinya ini akan dilakukan laporan pengaduan, dan setelah itu juga nantinya akan setelah selesai membuat laporan, petugas akan memberikan bukti laporan, dan terakhir ini adalah tahap terakhir adalah pengadu mendapatkan hasil dari bukti penerimaan laporan. Dan kalau kita ketahui bahwa nomor antrian ini ditutup pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, dan untuk hari ini memang kita ketahui memang terpantau sangat banyak masyarakat yang ingin mengadukan ataupun menyampaikan keluhannya di posko pengaduan lapor Mas Wapres. Dan informasi yang dapat kami sampaikan juga yang tadi kami dapatkan di sini, memang aduan yang diterima oleh Istana Wapres nantinya akan dikoordinasi dengan kementerian ataupun lembaga terkait. Dan untuk masyarakat ataupun pengadu ini juga diminta untuk menunggu proses pengaduan maksimal ini sampai 14 hari ke depan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta. Jihan Nabila dan juga juru kamera Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Ini bukan hanya dari Gibran Rakabuming Raka, tapi juga berbagai menteri, ada dari Menteri Kesehatan, juga mengadakan sebuah pelayanan gratis. Ini dari Gibran Rakabuming Raka, ini sangat unik sekali, karena berasal dari kota Surakarta, Solo, seperti itu ya. Kalau kita melihat ini ada panggilannya Mas Lapor, Mas Gibran atau Mas Wapres, seperti itu ya. Betul. Dan tentunya juga untuk memberikan aspirasi yang terbaik untuk masyarakat Indonesia, agar nantinya Gibran ini ataupun Wakil Presiden Republik Indonesia ini bisa terus dekat dengan masyarakat Indonesia. Jujur sebenarnya pas lihat ada program lapor Mas Wapres cukup Festi, karena kalau kita lihat bahwasanya memang sebelum-sebelumnya belum ada program seperti ini. Betul. Dan ternyata Gibran mencetuskan program ini untuk mendengarkan segala aspirasi dan keluhan dari masyarakat untuk pembangunan Indonesia lebih baik lagi pastinya. Oke pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Kita lanjutkan informasinya terkait Pilkada Serentak 2024 Festi, di mana Cagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil melakukan rangkaian sapa warga di Kepulauan Seribu dengan salah satunya di Pulau Kelapa. Dan juga selain kurangnya lahan pemakaman, dia juga turut menerima keluhan terkait dengan sulitnya untuk mendapatkan BBM dan ketimpangan harga bahan bakar. Meski berada dalam satu provinsi, kata RK, harga BBM di Kepulauan Seribu dan daerah Jakarta lainnya berbeda. Ridwan Kamil pun menyatakan siap berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Pertamina untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Baginya, masyarakat Jakarta harus mudah mendapatkan akses bahan bakar dengan harga yang sama. Dia pun menjanjikan adanya penambahan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU mini terapung. Selain itu, Ridwan Kamil juga akan mengubah pariwisata di Kepulauan Seribu. Terlebih, potensi di sana sangat besar untuk menarik minat wisatawan. Selain menghadirkan solusi untuk warga Kepulauan Seribu, Ridwan Kamil juga memaparkan berbagai program yang diusungnya untuk seluruh warga Jakarta. Dia pun siap melanjutkan program yang sudah baik dari Gubernur Jakarta sebelumnya. Namun tetap program baru akan hadir untuk seluruh warga Jakarta. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung mengaku lagu-lagu K-pop kerap menemaninya saat bersepeda. Pengakuan Pramono itu juga langsung disambut riuh oleh para K-popers. Dan kehadiran Pramono yang ditemani putrinya Hanifah Fadila disambut meriah oleh para K-popers. Mereka pun menyambut Pramono dengan salam khas Korea. Pramono mengaku bukan seorang penggila K-pop. Meski begitu, ia beberapa kali menonton konser boyband dan band girl asal negeri gingseng tersebut. Pramono Anung menilai masalah perizinan yang berbelit-belit menjadi masalah utama dalam penyelenggaraan konser besar di Jakarta. Perizinan tersebut seringkali baru keluar 1 atau 2 hari sebelum hari H. Padahal tiket sudah terjual. Menurut Pramono, transparansi terkait perizinan sangat penting. Terlebih, saat ini sudah ada peraturan bersama Menteri Dalam Negeri, Kapolri, dan Menteri Pariwisata yang mengatur terkait konser musik artis luar negeri. Ia berharap regulasi ini dilanjutkan oleh pemerintahan saat ini. Selain masalah perizinan, masalah lain yang terkadang menjadi problem menggelar konser musik adalah masalah izin keamanan. Terkait masalah ini, Pramono mengatakan bahwa pihak pemerintah provinsi bisa terlibat dalam prosesnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Calon gubernur dan juga wakil gubernur Banten nomor urut 2 Andra Soni Dimyati Natakusuma ini menggelar kampanye akbar dan juga pesta rakyat di lapangan Duta Indah Residen Kota Tangerang, Banten. Dan dalam pesta rakyat tersebut, pemirsa, Andra Soni mengaku selalu mengingat pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yakni ikan itu busuknya mulai dari kepala. Oleh karena itu, Andra Soni menyebutkan baik buruknya pemerintahan tergantung pada para pemimpinnya, baik dari tingkat nasional maupun daerah. Mantan Ketua DPRD Banten ini pun menyinggung soal pertemuannya dengan Presiden RI Prabowo Subianto yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Andra Soni mengaku sebagai kadernya Prabowo dan bukan hanya sekedar orang yang mengaku kader. Andra Soni belak-belakan bahwa salah satu penyebab gagalnya pemerintahan adalah masih adanya praktik-praktik korupsi. Dalam kampanye akbar itu, Andra Soni juga memaparkan program unggulan sekolah gratis dari tingkat SMP, SMA, dan SMK swasta bahkan perguruan tinggi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Puluhan ribu massa pendukung paslon Cagup dan juga Cawagup Jatim nomor urut 2 Hovifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak ini memadati Jember Sport Garden pada hari Minggu kemarin. Dan massa berasal dari pendukung partai politik pengusung Khofifah Emil, relawan Khofifah Emil, Muslimat NU dan warga Jember.
Hovifah mengatakan kampanye akbar ini merupakan ajang pesta rakyat dan untuk mensosialisasikan pemenangan paslon nomor 2. Ia berterima kasih atas support seluruh elemen di kampanye akbar ini. Hovifah menyebut kampanye akbar ini berjalan sukses. Hadir Sekjen DPP Golkar M. Sarmuji dan perwakilan kader partai politik di Jawa Timur. Ia pun memuji kekompakan seluruh tim pemenangan hingga partai pengusung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu dari Ketua Umum sekaligus pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengaku membutuhkan sosok calon gubernur Ahmad Lutfi bersama cawagupnya Taji Yassin Maimun untuk memimpin Jawa Tengah. Dan menurut Prabowo, pemirsa, kebutuhan itu didasarkan pada fakta bahwa Ahmad Lutfi maupun Taji Yassin sama-sama pernah memimpin Jateng meski dengan latar belakang yang berbeda. Presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengajak warga Jawa Tengah untuk mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi dan Taji Yassin. Dalam video yang diunggah oleh Ahmad Lutfi di akun Instagram pribadinya, Prabowo menyatakan tekadnya untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan memberantas korupsi agar seluruh rakyat Indonesia bisa menikmati kekayaan bangsa Indonesia. Oleh karenanya, ia membutuhkan dukungan pemerintah daerah. Prabowo menyebut sosok yang tepat untuk Jawa Tengah adalah Ahmad Lutfi dan Taji Yassin. Prabowo mengatakan kedua tokoh itu sudah mengabdi cukup lama di Jawa Tengah. Taji Yassin pernah menjabat wakil gubernur Jawa Tengah periode 2018 hingga 2023, sedangkan Lutfi pernah menjabat Kapolda Jawa Tengah. Pada akhir bulan ini, tanggal 27 November, saudara-saudara di Jawa Tengah akan memilih gubernur dan wakil gubernur. Saudara-saudara sekalian, untuk kita bersama-sama melanjutkan pembangunan dan memperbaiki kehidupan masyarakat. Untuk itu, saya butuh dukungan dari provinsi dan dari kabupaten. Saya percaya bahwa dua tokoh yang tepat untuk Jawa Tengah adalah Saudara Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Lutfi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu dari Partai Nasdem merespon postingan sosial media Cagup Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang juga berisikan dukungan Presiden sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto atas pencalonannya di Pilkada 2024. Dan Nasdem menilai hal tersebut merupakan hak Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum dari Partai Gerindra. Calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memposting sebuah video di akun Instagramnya yang menunjukkan dukungan Presiden sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto terhadap dirinya di Pilgub Jawa Tengah. Menanggapi hal ini, Ketua DPP Partai Nasdem Rizky Nizami Karsayuda mengatakan bahwa tidak ada larangan seorang presiden yang juga menjabat sebagai ketua umum partai politik. Oleh karena itu, ia menilai hal tersebut merupakan hal yang wajar sepanjang Prabowo tidak menyalahgunakan kewenangannya sebagai presiden. Itu hak beliau sebagai ketua umum partai. Di Indonesia ini nggak ada larangan seorang presiden menjabat sebagai ketua umum partai. Bahkan konsekuensi logis dari sistem presidensial kita berbasis sistem kepartaian di mana calon presiden dan calon wakil presiden itu hanya bisa diusung oleh gabungan partai politik. Karena itu kemudian menurut saya itu hal yang wajar. Sepanjang Pak Prabowo tidak menyalahgunakan kewenangannya sebagai presiden, saya kira itu hak beliau untuk kemudian mendukung siapapun. Terlebih itu dukungan dari Partai Gerindra. Dari Jakarta, Pak Rizal dan Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Sally dan juga pemirsa meskipun memiliki latar belakang yang berbeda, namun ini kita melihat dukungan dari sebagai salah satu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ini memiliki hak untuk mendukung siapa saja yang nantinya akan menjadi calon gubernur dan juga wakil gubernur, di mana kita melihat memang Prabowo Subianto ini memberikan sebuah dukungan kepada Taji Yassin dan juga kita melihat untuk Ahmad Lutfi ya untuk nantinya menjadi cagup dan cawagup di Jawa Tengah. Betul, walaupun memang kalau kita lihat Prabowo Subianto latar belakang sebagai presiden, namun Betul. kita lihat lagi bahwasanya memang Prabowo Subianto adalah ketum dari Partai Gerindra. Jadi memang untuk sendiri itu bebas ada hak di situ memilih untuk mendukung ya? siapapun yang untuk maju di Pilkada serentak 2024. Dan kita doakan siapapun nantinya yang akan memimpin Jawa Tengah, kita doakan mudah-mudahan tidak korupsi, seperti itu ya, bisa membawa Jawa Tengah jauh lebih baik lagi. Dan pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini.
Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam. Hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi pemirsa, di mana ada berita Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ini melantik 29 pejabat di lingkup Kemenko Bidang Pangan. Dan para pejabat yang baru dilantik ini diharapkan dapat mendukung target Presiden Prabowo Subianto, salah satunya dengan swasembada pangan. 29 pejabat Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang dilantik terdiri dari 1 orang inspektur, 4 orang kepala biro, 4 orang sekretaris deputi, dan 20 orang asisten deputi. Sebagai kementerian baru, Zulhas menyebut bahwa Kemenko Bidang Pangan dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai target swasembada pangan. Ia pun tegas mengatakan bahwa swasembada pangan tak boleh ada tawar-menawar. Swasembada pangan tidak boleh tawar-tawar. Selambat-lambatnya 2028 kita harus swasembada pangan. Bukan beras, tapi pangan. Artinya kalau pangan itu ya beras, ada jagung, di situ ya, ada tebu dan lain-lain. Saudara. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa 7 terdakwa dalam perkara pungutan liar di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi saksi untuk sidang perkara pungli di rutan KPK pada Senin kemarin. Dan mereka menjadi saksi dalam kasus dugaan pemerasan kepada tahanan di rutan Marsukami cabang KPK. Dalam praktik, pungli di rutan itu disebut mencapai 6,38 miliar rupiah pada rentang waktu 2019 hingga 2023. Sebelum agenda pemeriksaan dimulai, majelis hakim meminta ketujuh terdakwa untuk mengucapkan sumpah bahwa mereka akan memberikan keterangan yang benar. Hakim mengingatkan para saksi untuk memberikan keterangan dengan jujur dan sesuai dengan yang mereka ketahui. Ketujuh terdakwa tersebut merupakan mantan petugas rumah tahanan KPK. Mereka adalah Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Riki Rahmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, dan Ramadan Ubaidillah. Para terdakwa yang menjadi saksi ini juga terlibat dalam perkara yang menyeret Deden DKK dalam dugaan pungli atau pemerasan kepada tahanan di rutan cabang KPK. Praktik pungli di rutan itu disebut mencapai 6,38 miliar rupiah pada rentang waktu 2019 hingga 2023. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut, Juanda berhasil menggagalkan upaya jual beli organ tubuh manusia melalui fasilitas penerbangan Bandara Juanda, Surabaya. Dan penggagalan ini merupakan bukti keseriusan TNI AL, khususnya Lanut Juanda sebagai leading sektor ataupun koordinator pengamanan dalam penegakan hukum, ketertiban, dan juga keamanan.
Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Juanda berhasil menggagalkan upaya jual beli organ tubuh manusia melalui fasilitas penerbangan Bandara Juanda Surabaya pada Sabtu 9 November 2024. Saat itu, salah satu WNI datang untuk melakukan clearance paspor ke konter keberangkatan imigrasi untuk dilakukan pemeriksaan keimigrasian. Selanjutnya, ia datang menuju konter 5. Saat dimintai keterangan, terduga pelaku mengungkapkan tujuan akhir perjalanan yang akan dilakukan yaitu New Delhi, India, melalui pesawat Malindo Air dengan nomor penerbangan OD353, rute Surabaya Kuala Lumpur. Kemudian menggunakan penerbangan lanjutan dengan nomor penerbangan OD205 rute Kuala Lumpur, Delhi, India. Komandan Lanudal Juanda Kolonel Laut Dani Agni Sunandi menyatakan, terduga pelaku awalnya mengaku akan melakukan pengobatan di India untuk istrinya yang menderita penyakit kulit. Namun akhirnya terungkap bahwa ternyata berniat melakukan transplantasi ginjal. Hal ini terungkap pada saat petugas imigrasi memeriksa dokumen yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Dokumen kesehatan yang dimiliki ternyata merujuk kepada urologi dan renal transplant. Berdasarkan pengembangan informasi, didapatkan keterangan bahwa terduga pelaku berencana transplantasi satu buah organ ginjal manusia yang akan dibayar sebesar 600 juta rupiah. Dalam peristiwa ini berhasil diamankan 5 terduga pelaku yang merupakan warga negara Indonesia, yaitu AFH 31 tahun, AW 28 tahun, MBA 29 tahun, RA 29 tahun, dan NIA 28 tahun. 5 terduga pelaku melanggar Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dan Pasal 432 berbunyi setiap orang yang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan alasan apapun sebagaimana dimaksud pasal 124 ayat 3 dipidana dengan pidana paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Selanjutnya, Satgas Pam Bandara Internasional Juanda menyerahkan para terduga pelaku ke Polda Jawa Timur untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Satgas Pam Bandara Internasional Juanda juga berkoordinasi dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim untuk mengungkap jaringan yang lebih besar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa Komisi 3 DPR ini menyoroti soal perkembangan narkoba dan jenis lainnya di kawasan DKI Jakarta marak terjadi hingga saat ini. Dan melihat hal tersebut, anggota Komisi 3 DPR, Hasbiallah Ilyas, ini berharap pihak kepolisian mampu mengoptimalkan area Kampung Ambon. Dan menurutnya jika pemberantasan saat ini berhasil dilakukan, nantinya dapat diterapkan dengan skala nasional ke depannya. Dalam rapat kerja bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, anggota Komisi 3 DPR, Hasbiallah Ilyas menyebut penggunaan serta peredaran narkotika dan obat terlarang di Jakarta kian masif terjadi hingga saat ini. Menurutnya, Jakarta sebagai barometer Indonesia harus memberikan penanganan intensif terhadap barang ilegal tersebut. Kapolda DKI Jakarta Irjen Pol Karyoto diharapkan dapat mengoptimalkan kawasan Kampung Ambon yang menjadi salah satu sarang peredaran narkoba di Jakarta sebesar 31 triliun rupiah. Nah, ini saya minta kepada Kapolda DKI Jakarta untuk benar-benar dioptimalkan di wilayah Kampung Ambon. Karena saya agak kaget tadi peredaran narkoba itu hampir 31 triliun, berapa juta masyarakat yang rusak disebabkan oleh narkoba. Saya yakin kalau di DKI Jakarta itu bisa diselesaikan, maka secara nasional insya Allah bisa terselesaikan. Terima kasih. Dari Jakarta, tim produksi Sinpo TV melaporkan. Ya Bang Festi, kalau kita lihat Kampung Ambon ini memang terkenal sebagai pusat dari narkoba sendiri. Betul. Kita berharap bahwa saya dari Komisi 3 ataupun siapapun pemerintah, aparat penegak hukum bisa betul, menuntaskan kasus narkoba yang ada di Kampung Ambon sebagai agar generasi muda juga tidak ada terlibat dalam kasus tersebut ya Festi. Itu adalah harapan seluruh masyarakat Indonesia. Kita aminkan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Ya pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu.
Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Kita lanjutkan informasinya Festi dan pemirsa, di mana DPR menggelar rapat kerja perdana bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin siang kemarin. Rapat tersebut ini beragendakan 4 pembahasan dengan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman. Komisi 3 DPR menggelar rapat kerja perdana bersama Kepala Kepolisian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin siang. Rapat kerja ini beragendakan 4 pembahasan, target pencapaian Polri tahun 2025, evaluasi penegakan hukum sumber daya alam, evaluasi penegakan hukum tindak pidana narkoba, serta evaluasi pelaksanaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Adapun rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman, serta dihadiri Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kami ingin menyampaikan bahwa tema utama pertemuan hari ini yang pertama adalah realisasi anggaran Polri sampai dengan Oktober 2024 dan rencana kerja 2025. Yang kedua, penanganan perkara terkait sumber daya alam, ya, dan bagaimana koordinasi dengan lembaga-lembaga lain. Yang ketiga, penanganan kasus-kasus tindak pidana narkoba. Keempat, peran dan fungsi Polri terkait pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat Harkamtibmas. Keempat, ini yang paling hot sekarang Pak Kapolri terkait perkara yang menarik perhatian masyarakat, terutama judi online. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Masih seputar dengan DPR RI, di mana DPR RI ini menggelar rapat dengar pendapat bersama Kementerian Dalam Negeri dan PJ Kepala Daerah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dan dalam rapat yang digelar ini turut membahas persiapan untuk menuju Pilkada Serentak 2024. Menjelang Pilkada Serentak 27 November mendatang, DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Kementerian Dalam Negeri dan PJ Kepala Daerah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut membahas terkait persiapan PJ Kepala Daerah dalam mensukseskan Pilkada Serentak di masing-masing daerah. Oleh karena itu, DPR akan menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif untuk memfasilitasi masyarakat agar dapat memberikan kepercayaan kepada PJ Kepala Daerah terkait agar Pilkada Serentak berjalan lancar. Dalam hal ini adalah pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak secara nasional yang akan kita laksanakan pada 27 November yang akan datang. Yang kedua, kami juga melaksanakan fungsi pengawasan dalam konteks pemerintahan daerah. Hanya saja hari ini kita fokus bicara dalam konteks persiapan dan kesiapan mereka menghadapi pilkada. Kita tahu bahwa banyak sekali pemberitaan, banyak sekali masukan yang masuk ke Komisi 2 DPR RI terkait dengan satu netralitas ASN menjelang pilkada. Kita ingin tahu bagaimana positioning para penjabat ini
yang notabene juga merupakan ASN. Eselon 2 untuk para penjabat bupati wali kota dan eselon 1 untuk penjabat gubernur. Kami memfasilitasi agar publik masyarakat Indonesia punya keyakinan yang penuh bahwa PJ kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota itu tetap dalam rel dan koridor yang sesungguhnya untuk bekerja mensukseskan pilkada itu. Dari Jakarta, Farizal Dafarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu dari Komisi 1 DPR ini menggelar rapat dengar pendapat bersama Kepala Badan Keamanan Laut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dan pada rapat dengar pendapat ini, pemirsa, Bakamla memaparkan program 100 hari kerja lembaganya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kepala Bakamla RI Laksdia TNI Irfansyah menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi 1 DPR RI pada Senin 11 November 2024 di Gedung DPR Jakarta Pusat. Dalam RDP kali ini, Irfansyah menyampaikan beberapa program kerja Bakamla dalam 100 hari pertama di Kabinet Merah Putih, yakni ada 10 program utama yang akan dikerjakan dalam kurun waktu tersebut di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dari program penguatan kehadiran unsur keamanan laut dan udara, Irfansyah memastikan Bakamla RI akan melaksanakan patroli mandiri, patroli bersama dengan melibatkan kementerian dan lembaga teknis terkait, dan patroli terkoordinasi bersama unsur Maritim Reinforcement Agency. Adapun dalam program ketiga, yaitu penyelesaian pembangunan pangkalan. Keempat, Bakamla akan melaksanakan perbaikan atau perpindahan Mabes Bakamla pasca terdampak kebakaran. Yang keenam, yaitu penyusunan dan pencegahan rancangan awal Reinsta Bakamla tahun 2025-2029 yang disusun mengikuti RPJMN tahun 2025-2029. Lebih lanjut, program ketujuh pembentukan relawan penjaga laut Nusantara di wilayah pesisir rawan dan prioritas. Yang kedelapan adalah penguatan diplomasi maritim. Kesembilan, melaksanakan latihan terkoordinasi atau latihan law enforcement dengan Jepang Coast Guard di Jakarta. Kesepuluh, yaitu penyusunan konsep naskah akademik, rancangan undang-undang keamanan laut. Dari 10, program 100 hari ini, mana yang penting ya? Yang jelas tadi kami sampaikan meningkatkan patroli, lebih selektif lagi daerah patrolinya, kemudian kami tambah unsurnya, kemudian yang kedua ya tadi rancangan undang-undang kami akan upayakan secepat mungkin, kemudian melalui Bapak Presiden kami ingin karena ada keluaran undang-undang pelayaran yang baru itu, nampaknya setelah kami pelajari kami harus merubah juga Perpres yang 178 itu Pak. Jadi di situ ada strukturalisasi segala macam dan tugas-tugasnya Bakamla. Kemudian juga ditanyakan tugas Rapala tadi kami jawab. Terus anggaran nggak minta tambah. Kalau minta bolak-balik, anggarannya minta bolak-balik. Tapi hasilnya sesuai kemampuan negara untuk mendanai kami. Kemudian 9 line. Kalau di 9 line ini kami memang melaksanakan sesuai peraturan kita yang kita akui termasuk yang UNCLOS 82. Kita sudah punya batas yang jelas, sudah diakui seluruh dunia, jadi kita tetap menegakkan hukum. Dan yang kita usir kapal negaranya Pak. Kalau ada kapal laut, kapal angkatan lautnya Cina kita usir. Coast Guard Cina kita usir. Tapi kalau kapal ikan ini mereka masuk kita tangkap. Nggak boleh nyolong namanya. Kita tangkap Pak, tangkap. Dan kalau dengan negara ASEAN kita sudah sepakat. Kalau nelayan kita, mereka usir saja. Kalau nelayan mereka, kita bisa usir juga di dekat Malaysia. Cuma perjanjian gentleman agreement-nya ini tidak seragam dengan instansi lain Pak. Karena instansinya banyak, punya kebijakan sendiri-sendiri, punya visinya masing-masing. Jadi kita nggak bisa memasakkan seragam. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto ini mengapresiasi layanan mobil keliling yang disediakan Dinas Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Dan layanan tersebut merupakan salah satu inovasi terbaik dalam bidang pelayanan publik. Bagi Bima, layanan itu adalah gabungan pendekatan konvensional dengan inovasi yang efektif.
Sebab, selain cepat dan praktis, layanan mobil keliling Dukcapil Surakarta juga menggunakan pendekatan jemput bola dengan mendatangi lokasi strategis seperti Car Free Day dan sekolah. Jadi, petugas Dukcapil tidak hanya menunggu di kantor, mereka aktif mendatangi masyarakat dan memberikan layanan untuk mencetak langsung dokumen di tempat. Ia juga memuji keramahan dan kompetensi para petugas yang mendukung pengalaman pelayanan yang positif bagi masyarakat. Bima berharap layanan mobil keliling Dukcapil Surakarta dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk mengembangkan layanan serupa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, pemerintah memastikan stok beras jelang perayaan Natal dan Tahun Baru dalam kondisi aman. Dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ini mengatakan bahwa stok cadangan beras di gudang Bulog sangat cukup, meski produksi beras dalam negeri diprediksi turun di awal tahun depan. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan tidak ada kebijakan penambahan impor beras hingga akhir 2024. Meskipun tingkat produksi beras di dalam negeri beresiko mengalami penurunan pada Januari hingga Februari 2025. Zulas mengimbau kepada masyarakat agar tak khawatir, sebab menurut perhitungannya, stok cadangan beras pemerintah di gudang Bulog sudah mencukupi, bahkan akan mengalami surplus pada bulan Maret 2025. Zulas menjelaskan, pada kontrak impor 2024 masih ada 850 ton beras yang belum masuk. Di antaranya 500.000 ton beras akan masuk sampai bulan Desember, sedangkan 350.000 ton selanjutnya akan masuk di tahun depan. Ya, jadi memang biasa itu suka siklus ya. Siklus musim hujan gitu. Selalu kalau Januari, Februari itu puncaknya shortage. Ya, biasanya bisa 2,5 juta, biasanya dia 1 juta, produksinya sampai 1,5 juta gitu. Ya. Itu Januari, Februari. Tapi Maret itu surplus banyak. Jadi kalau kebutuhan 2,5 biasanya Februari, Maret, April, Mei itu produksi bisa 3,5 juta lebih gitu. Nah, tapi tidak usah khawatir, stok kita sekarang di Bulog terakhir 2 juta ton. Ya, 2 juta ton stok terakhir di Bulog sampai nanti akhir Desember. Memang tidak bisa masuk semua yang sudah diputuskan kemarin. Kita impor 3 juta lebih itu, ya, ada yang belum bisa masuk bulan ini, tahun ini. Jadi masih ada sisa, ya. Oleh karena itu, karena stok kita banyak dan cukup, kemungkinan tahun depan kita usahakan kita tidak impor. Kalaupun sedikit saja. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sejumlah bangunan liar tanpa izin di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat ini kembali dibongkar Satpol PP Kabupaten Bogor. Dengan mengerahkan alat berat, penertiban dilakukan tanpa adanya perlawanan dari pemilik, karena sebelumnya sudah diedarkan pemberitahuan. Dari berbagai kajian hingga pendataan para penegak aturan di wilayah Kabupaten Bogor, baik di tingkat penegak hukum hingga penentu kebijakan, seluruh bangunan liar yang berdiri kokoh hingga semi permanen di kawasan Sempadan, Jalan Wisata Puncak Bogor, ditertibkan petugas Satpol PP Kabupaten Bogor. Pada penertiban kali ini, Satpol PP kembali mengerahkan alat berat untuk membongkar bangunan berikut tiang penyangga yang sudah bertahun-tahun dibangun permanen oleh pemiliknya. Satu persatu bangunan ini dihancurkan petugas karena telah melanggar aturan dan tak memiliki izin bangunan. Ratusan petugas Satpol PP hingga polisi dan TNI yang mengeksekusi lahan tersebut disiagakan agar tak ada lagi perlawanan dari para pemilik lahan. Diharapkan masing-masing pihak untuk melakukan koordinasi kepada pemilik lahan, melakukan KSO, ternyata tidak. Bahkan mereka melakukan aktivitas seolah-olah pemerintah tidak ada, Pak. Nah, dan mereka menunjuk semua, Pak, para PKL yang sekarang sudah ada di rest area, menunjuk semua ke sini, Pak, menunjuk semua keluar, Pak. Oh, kenapa ini dibiarkan? Dan hari ini setelah proses yang cukup panjang, akhirnya kita melakukan penindakan berdasarkan aturan yang ada. Pemerintah Kabupaten Bogor akan terus melakukan penataan jalan yang digunakan para pedagang di jalur wisata Puncak Bogor. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi rasa cemburu sosial antara pengelola di wilayah Puncak. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Ya, Sally, ini ada pembangunan tanpa izin, pembangunan liar yang diperoleh oleh masyarakat Kota Bogor seperti itu ya. Tapi kita melihat memang ketika diamankan oleh Satpol PP, dari para pemiliknya juga tidak ada komentar dan juga tidak ada pencegahan apapun karena memang sudah ada pemberitahuan tidak boleh adanya pembangunan izin liar seperti itu. Betul, dan terkait tidak hanya itu, Festi itu juga ada jelang Nataru memang
Zulkifli Hasan ini memastikan bahwa stok pangan ini aman. Jadi Betul, masyarakat ini tak hal perlu yang paling khawatir. utama loh pada Nataru ya. Betul. Harga beras, Yes, beras betul. juga harus dinyatakan juga sudah siap seperti itu ya. Ya. Karena juga Nataru ini seluruh masyarakat Indonesia pasti sudah menantikan. Betul, jadi kita berharap bahwasanya memang dari stok dan harga stabil, jadi masyarakat pun menyambut Nataru dengan bahagia. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Festi Rahmadi. Dan saya Sally Siregar. Terima kasih dan Sampai sampai jumpa. Simple TV, News, Sport, Entertainment.